Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa juga kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, di mana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainnya terbuka dan diluncurkan oleh Koratim. Amin. Dan langsung kita bahas informasi hari ini yang datangnya dari Vietnam ini rekan-rekan. Apa yang bisa kita bahas hari ini? Orang Vietnam yang hebat, tanggal 25 Juni akan menjadi peluncuran akbar peralatan rumah tangga, mobil listrik, mesin cuci, penanak nasi, dan barang-barang lainnya. Dukungan penuh GCV hingga 314.159 dolar Amerika Serikat untuk barter. Sebelumnya untuk memberi selamat pada konferensi barter sukses total. Jadi sukses sepenuhnya ya. Di sini ada informasi dari Vietnam selaku garis lintas perdagangan internasional ya. Jadi Vietnam ini adalah lintas perdagangan internasional. Ini akan mengadakan konferensi barter seperti yang dilakukan oleh Indonesia ya. Mungkin Indonesia masih tanggal 7 hari Minggu depan, minggu beberapa hari lagi ya. Tapi ini di Vietnam pelaksananya tanggal 25 Juni. Dan di sini juga sebenarnya misinya sama. Indonesia dengan Vietnam ini sama, yaitu melakukan konferensi barter atau barter dengan barang-barang baik itu elektronik, sembako dan lain-lainnya dengan nilai transaksi GCV atau dengan nilai transaksi 314.159 US dollar ya. Cuma yang membedakan kalau di Vietnam ini dilakukan nanti tanggal 25 Juni, tapi kalau di Indonesia tanggal 7 Mei. Jadi di sini ada perbedaan tanggal, dan di sini memang ini ya, memang sebenarnya misinya sama, yaitu kepingin mensukseskan project-project network ini supaya cepat terlaksana dan supaya cepat selesai. Jadi banyak kontribusi yang dilakukan oleh para pionir yang ada di seluruh dunia, baik itu dari Indonesia, Cina, Vietnam, dan negara lainnya yang melakukan barter atau yang melakukan konferensi barter dengan nilai konsensus GCV Global Consensus Value ya, yaitu 314.159 US dollar. Itu semuanya dilakukan sah-sah saja, adalah bentuk kontribusi atau katakanlah masukan kepada core team, di mana nanti tetap keputusan akhir ada di tangan core team kita. Yang penting melakukan hal-hal yang positif, dan kita berusaha memberikan kontribusi yang sebisa kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, tapi yang jelas itu yang ada hubungannya dengan network, jadi seperti itu. Jadi di sini ini nanti bentuk dari produk-produk atau macam-macam produk yang akan dibarter di konferensi tanggal 5 Juni di Vietnam ya. Jadi di sini banyak produknya, tampilannya. Jadi di sini betul-betul hampir sama yang akan dilakukan oleh pionir Indonesia juga dengan pionir yang ada di Vietnam, seperti itu. Dan kita sekarang lanjut ke informasi yang lain lagi rekan-rekan ya. Yang tadi datanya dari negara Vietnam sebagai lintas jalur perdagangan internasional akan melakukan konferensi barter tanggal 25 Juni 2023. Sedangkan Indonesia sama juga akan melakukan konferensi barter, tapi beda tanggal dan bulan dengan Vietnam. Kalau Indonesia tanggal 7 Mei 2023, jadi seperti itu. Tapi cuma tujuannya sama dan misinya sama ya, konferensi barter atau barter dengan berbagai macam produk elektronik atau yang lainnya dengan nilai GCV dalam transaksinya, seperti itu. Dan kita ke informasi yang selanjutnya.
Jalan makanan Cina Weiji Shanqi Liangpi mendukung pembayaran GCV 314159 US dollar. Urutan jangkauan toko fisik offline. Hampir setiap hari banyak merchant pendukung bergabung dan mendukung konsensus GCV. Di sini di Cina selalu tumbuh dan selalu banyak gebrakan dari negara Cina yang mulai bermunculannya toko-toko offline berbentuk toko fisik atau toko offline ya. Jadi di situ mulai memberdayakan transaksi dengan pembayaran menggunakan CoinPay. Itu yang luar biasanya untuk negara Cina, dan di transaksinya itu melakukan dengan nilai transaksi sesuai dengan konsensus global 314159 US dollar. Ini luar biasa rekan-rekan ya. Selain mulai bermunculan toko offline di Cina, juga mereka bertransaksinya dengan nilai GCV atau konsensus global. Ini luar biasa dan perlu kita dukung, di mana pertumbuhan yang terus tumbuh dan mengakar di negeri Cina ini adalah suatu semangat yang luar biasa dan yang perlu kita tiru. Dan di sisi positifnya kita bisa mengikuti jejaknya dan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan seperti yang dilakukan oleh negara Cina. Yang jelas itu adalah dukungan yang positif, dukungan yang sesuai dengan kemampuan mereka semuanya, dan itu sah-sah saja. Nanti tetap apapun yang kita lakukan untuk kontribusi kepada Network ada di tangan core team untuk akhirnya. Jadi seperti itu, kita tidak apa-apa mengajukan apa saja, yang penting itu positif yang berhubungan dengan Network. Toh nanti pada akhirnya core team yang akan memutuskan hasilnya di seperti itu. Yang jelas kita berusaha kita lebih mempercepat utilitas jaringan Pay supaya cepat matang dan lebih tinggi lagi, di mana nanti sebagai bahan evaluasi core team untuk membentuk suatu nilai. Semakin banyak transaksi, apalagi transaksi peer-to-peer, nanti akan kelihatan di blockchain seberapa banyak, seberapa tinggi transaksi yang dilakukan oleh para pionir dengan melakukan transaksi peer-to-peer atau katakanlah dengan transaksi sesuai dengan harga kesepakatan seperti itu ya. Itu sah-sah saja, dan itu adalah menunjukkan kontribusi kita dan supaya utilitas jaringan Pay semakin matang dan semakin tinggi. Jadi seperti itu. Oke lah rekan-rekan semuanya, semoga informasi ini bermanfaat dan menambah semangat kita, di mana project Network ini setiap hari ada informasi, setiap hari berkembang, setiap hari berjalan. Kita tinggal mendoakan supaya cepat selesai, dan ketika kita hanya bisa mendoakan, ya kita berdoa saja supaya cepat selesai. Apabila kita bisa berkontribusi, ya silahkan kita berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Itu rekan-rekan ya. Yang jelas itu adalah bentuk kontribusi yang positif. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar anjuran core team, yang apalagi itu berbau negatif, itu nanti akan menjadi penyesalan buat kita. Dan mudah-mudahan informasi ini menambah semangat kita. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.